dimana harus kehilangan anak, kemudian istri juga mohon maaf sempat kondisi dalam ngedrop gitu kan, kemudian yang ketiga istri juga secara rahimnya harus diangkat ya, Mas Nasi, yang artinya ini nggak bakal bisa punya anak lagi, bener ya? Bener ya. Nah kemudian ditambah lagi Balang AA harus close. Assalamualaikum teman-teman. Nah sekarang saya udah di Kota Tua. Saya udah menepati janji saya bersama dengan satu kawan yang buat saya itu punya kisah, punya histori yang sepertinya kita bisa banyak belajar gitu kan. Siapa dia? Kita nggak perlu banyak lebar, kita langsung persilahkan ya Mas Ulwar untuk memperkenalkan diri. Monggo Mas, silakan Mas. Oke. Nama saya ini Mas Ulwar ya. Mas Ulwar kalau nama Mas Ulwar. Kalau teman-teman lebih mengenal ya, lebih kenal mungkin dipanggilnya biasa kan Nasi. Nasi atau Ulwar ya. Saya sendiri aslinya dari Labanan Mas. Labanan Lakarti. Ya, saya orang Labanan asli, kelahiran Labanan. Orang tua sendiri itu transmigrasi ya, transmigran umurnya tahun 82. Nah, transmigran Labanan tahun 82. Saya dilahirkan dari 4 saudara. 4 saudara. Saya anak yang kedua. Ya, yang kedua. Adik saya ada 2 lagi yang perempuan. Alhamdulillah di keluarga saya dari 4 saudara itu satu-satunya yang laki. Ya, jadi secara otomatis pewaris tunggal ya. Pewaris tunggal. Tahu apa yang diwariskan ini? Pewaris tunggal ya. Kelahiran ya, kalau kelahiran saya itu tahun 95 Mas. 95 ya, berarti sekarang udah 50 tahun ya Mas? Ya kurang lebih. Wah bener ya Mas. 95 ya. Kenapa buat saya pribadi itu menganggap bahwa sampai ini penting untuk bisa saya ajak ngobrol seperti ini Mas, karena ya entah kenapa ya untuk membuat konten ini terbersit kok Kang Ngasih. Wah, akhirnya kita coba nih beraniin kontak Kang Ngasih. Alhamdulillah beliau bersedia gitu kan untuk kita ajak ngobrol. Nah Kang, gini Kang, mungkin kita teman-teman gitu kan perlu sedikit dikasih wejangan Kang. Setahu saya kan sampai ini juga punya beberapa bidang usaha Kang. Bisa diceritain nggak Kang gimana awalnya sampai bisa terjun ke saya sebutnya ini dunia usaha mungkin ya, dunia usaha. Gelap ya. Yang gelap tuh cukup kulit kita aja. Masa depan harus terang. Siap. Nah, gimana ceritanya dari awal sampai di titik ini, mungkin bisa dibantu cerita nih Mas. Gimana Mas? Siap. Kalau saya tuh dulunya dari sekolah itu emang seneng usaha Mas. Oh serius? Buka rumah makan Balonga kemarin itu betul-betul otodidak. Serius? Cuman bisa bakar sama goreng dah. Yang lain nggak bisa. Nekat ya kan? Di kota cuman bisa goreng, bakar ikan, udah jualan aja gitu. Action aja dah gitu. Itu di 2016. Dan alhamdulillah memang pusing memang. pusing banget ya, pusingnya plus gitu ya kan. Di usia masih berapa tuh ya, masih 20-an mengelola rumah makan yang menurut Ana lumayan besar lah, besar dengan pressure yang nggak pernah kita dapatkan di kampung lah ya kan. Itu luar biasa sih menurut Ana. Ya itu pengalaman yang luar biasa ya. Pengalaman yang luar biasa banget. Luar biasa, nguji mental juga, uji nyali, uji ketahanan. Ya, jadi awal kita open itu di 2016 bulan 4 ya. Bulan 4 open, kita mulai buka rumah makan itu betul-betul kerjanya mungkin bukan lagi lembur. Bangun sebelum subuh, ntar tidur jam setengah 1, jam 1. Karena apa-apa dikerjain sendiri. Bener. Superman ya? Ya, Superman banget. Superman semua dikerjain sendiri. Aduh, Superman banget. Ya. Itu berjalan kurang lebih sekitar 2 tahunan lah. Full itu begitu. Kemudian sampai 2020 ini setelah pandemi ya kan kita putuskan untuk off-kan dulu.
di rumah makan. Baru berapa? Iya, open dulu terakhir di Desember kemarin. Terus Kenapa mas? Yang pertama sih ya, pandemi ini memang menghajar untuk sektor kita kan kebanyakan dine-in ya mas. Dine-in ya kan. Kalau untuk take away itu paling banter 20-30% paling banter orang take away. Iya. Di 2020 Balong AA dengan terpaksa di stop. Kelas dulu. Ini close-nya sambil tersenyum. Tadinya mau bikin closing ceremony tuh, ya kan, undangan penutupan dulu gitu. Bener juga. Jadi seremoni itu jangan pada saat buka aja. Buka aja, masa tuh ada closing ceremony harus ya. Tutup juga harus ada closing gitu. Tapi gini mas, terkait dengan bisnis yang udah sampai ceritakan tadi kan itu mah bisa dikatakan anak muda yang kayaknya akhir memang apa ya, niatnya itu buat jualan. Nggak bisa ada peluang gitu. Tapi saya salutnya di usia sampai sekarang tuh udah bisa memanage satu tempat makan tuh udah keren banget. Apalagi kita di Berau dengan skala penduduk yang seperti ini ya mas Nasi ya. Tapi gini mas, itu kan kita bicara dari sisi bisnis ya. Kalau dari sisi pribadinya Mas Nasih nih, saat ini udah berkeluarga apa nggak nih mas? Alhamdulillah sudah. Istri berapa mas? Istri baru satu. Ada rencana? Baru satu. Kan baru satu, artinya bisa 2, bisa 3 gitu. Itu kan tafsirannya. Nggak ngomong ya. Istri muda. Oh istri udah ada. Alhamdulillah. Nah sekarang gini mas, ketika si Balong AA tutup, apa nih yang Mas Nasih lakukan nih? Ya, ini sedih apa enggak nih ceritanya nih? Sedih ya? Harus agak mellow lah. Agak mellow. Ya, jadi Balong AA itu emang dalam 5 tahun ya, 5 tahun di Tanjung Redep itu salah satu secara ekonomi fondasi utama lah buat kami ya kan. Secara ekonomi fondasi utama buat kami dan tentunya buat tim-tim semua ya, tim yang ada di Balong AA. Tapi ketika tutup ya kita emang itu sudah final ya, kita belum bisa untuk ke opsi yang lain ya. Benar mas. Ya sedih sih, ya kan, sedih banget. Artinya di situ kita banyak belajar lah ya kan, belajar betul-betul dari nol gimana memanage sebuah bisnis yang kalau dihitung lumayan besar lah putarannya ya kan. Iya, besar putarannya. Tapi ya udahlah. Artinya justru di saat seperti ini tuh kami tuh belajar bagaimana sebuah bisnis itu kita jangan cuma bangun bisnis tapi kita harus bisa bangun aset juga. Ya kan? Soalnya pas kita di kondisi yang betul-betul darurat, kondisi pandemi kayak gini, ketika kita nggak punya aset itu jadi problem banget. Wih, berat di bahasanya nih, berat ini. Alhamdulillah pandemi kan kemarin kalau di Berau lockdown tuh bulan 3 ya kalau nggak salah ya. Tahun lalu mas, tahun lalu sekitar bulan 3 bulan 4 lah. Bulan 3 bulan 4 2020. Di bulan 7 ya kan, di bulan 7 itu karena ngelihat nih sudah kalau nggak segera berakhir pandemi ini pasti bakalan close emang. Udah terbaca lah. Tapi kita tetap survive lah ya kan. Mencoba bertahan. Tapi tetap kita plan B siapkan juga gitu ya kan. Plan B siapkan. Di bulan 4 kami salah satu plan yang kami jalankan itu reopening Geprek Box. Reopening Geprek Box. Nah, sebelumnya Geprek Box itu foundernya kawan juga Mas Rizky ya kan. Cuman dari 2016 sampai 2018 itu beliau stop. Ya kan, stop close karena terkendala di pengelolaan. Ya kan, pengelolaan. Jadi sempet nih ketemu kan ngobrol-ngobrol di bulan setelah habis lockdown tuh ya bulan 4-an lah ya kan, bulan 3 bulan 4 ngobrol-ngobrol mau nggak Geprek Box kita reopening, kita ganti konsep lah ya kan, yang sebelumnya di di ruko kecil gitu ya, kita buat kontainer dengan konsep baru ya buat kontainer ya kan. Alhamdulillah beliau setuju, di bulan 4 kita langsung eksekusi, langsung opening. Bulan 4, tanggal 13. Bulan 7-nya? Bulan 4-nya di bulan 4. Bulan 4-nya. Opening yang cabang pertama. Itu di jalan ini ya? Di Murjani. Murjani kita opening, alhamdulillah jalan.
Kemudian bulan 8 kita opening lagi cabang yang kedua. Nah, cabang kedua itu yang di AKB Sanipah Geprek Box. Berarti selisihnya 4 bulanan ya? 4 bulan. Oke. Memang kami anak pribadi dari awal sudah berazam ya, maksudnya kalau dalam 1 tahun kita nggak bisa open minimal 3 cabang, udah tutup aja. Oh. Gitu. Jadi Bahkan kami targetnya kasih minimal 3 ya? Minimal 3. Bahkan kami kasih deadline kemarin tuh 6 bulan. 6 bulan tuh kalau bisnis kita nggak. Mas Nasih, jadi saranku nih terkait dengan gimana sih gejolak hidupnya seorang Nasih gitu kan, di balik sisi usaha. Bahwa sampai itu memang dihadapkan dengan sebuah cobaan yang buat saya itu satu paket spesial, di mana harus kehilangan anak, kemudian istri juga mohon maaf sempat kondisi dalam ngedrop gitu kan. Kemudian yang ketiga, istri juga secara rahimnya harus diangkat ya, Harus diangkat. Mas Nasih, yang artinya ini nggak bakal bisa punya anak lagi, bener ya? Bener ya. Nah kemudian ditambah lagi balong AA harus close. Di 2020 itu lengkap, satu paket lengkap. Dan ini kayaknya entar dulu. Saya mencoba untuk berasumsi, tetap berpikiran positif ya. Mungkin tantangan yang diberikan kepada Mas Nasih ini bisa jadi diperuntukkan orang-orang spesial kali ya Mas Nasih ya. Tapi mudah-mudahan. Iya, saya sebenarnya nggak mau juga gitu kan. Tapi kan manusia ya tempatnya berpasrah ya Mas ya, menerima gitu kan. Udah gini aja, kita balik lagi deh ngomongin masalah usaha yang saat ini Mas Nasih rintis. Selain Geprek Box, sekarang udah ada 3 ya Mas? Cabangnya 3. Di Murjani. Yang satu yang Murjani itu pindah ke Sambaliung. Oh, Sambaliung. Sanipah, AKB Sanipah, sama yang Durian terbaru 3. Durian 3. Pembangunan 1 sih maksudnya, di pembangunan 1. Pembangunan 1. Ya. Kemarin tuh saya lihat juga sampai ada posting emas. Ya. Ada apa dengan emas Ada ini? apa dengan emas? Ada apa ini? Ya. Alhamdulillah ya, di 2020 ya, selain paket ujiannya yang lengkap, tapi ada juga peluang-peluang lain, yang rezeki lain yang Allah berikan. Rezeki lain yang Allah berikan. Di 2020 itu alhamdulillah kami mendapatkan kepercayaan juga untuk bersirkah ya, kita kerjasama dengan salah satu toko emas terbesar di Balikpapan. Balikpapan. Toko emas namanya Toko Emas Mufakat, itu sudah didirikan dari tahun 90-an. Udah lama banget. Berarti sebelum sampai ada itu udah ada. Ya. Sekarang yang lanjutkan itu kebetulan kawan juga ya kan, diberikan amanah di 2020 itu untuk menjadi agen resminya di Berau. Untuk targetnya untuk juga buka toko emas Mufakat juga di cabang di Berau, karena untuk di Kalimantan tuh ada 2 sih, di Balikpapan dan di Bontang. Di Bontang sudah ada. Dan Berau juga salah satu target itu ya. Berau target. Artinya bisa dikatakan sampai sekarang juga main di sektor emas, jual beli emas. Ya, alhamdulillah sejak itu apa? Berupa perhiasan atau lebih atau gimana? Lebih ke logam mulia ya, bukan cuma antam, UBS, hampir semua sih ya kan. Hampir semua, ada Lotus Archie yang terbaru ya kan. Logam mulia. Kalau untuk perhiasan untuk sementara ini sih lebih paling bantu kawan-kawan ada yang jual kita beli gitu ya kan. Tapi kalau untuk jualnya kita lebih fokusnya di logam mulia. Satu nih, ini pertanyaan menarik juga nih. Iya. Kembali ya, karena dia ini doyan posting. Jadi kita tuh yang selalu melihat ini lagi ngapain gitu ya. Nah, mumpung ada orangnya, saya mau nanya nih. Kemarin sempat posting ngebuat stand baru ya. Ini mau buat apa lagi nih? Ada lagi nih ya. Mau buat apa nih standnya Mas? Iya. Di 2021 ini kebetulan dengan tim kita punya target ya, paling rendah membuka 5 stand usaha baru. 5 stand usaha baru. Stand usaha baru target kami itu. Alhamdulillah agak telat sebenarnya, ini di bulan 3 juga belum opening ya, di bulan 2 ini ya belum opening, agak telat. Insya Allah kita akan membuka satu lini usaha baru itu di bakery Mas.
roti ya. Oke. Dan itu juga bukan saya sendiri sih ya. Oh, Tapi konsep kami itu sirkah. Semua usaha yang kami lakukan itu dari geprek box, kemudian yang baru ini, kemudian yang emas juga, kemudian itu sirkah semua. Jadi kerjasama bagi hasil kita. Kalau untuk yang baru ini, insya Allah dengan beberapa kawan kita join untuk buka bakery. Insya Allah. wah, semoga dilancarkan ya, Insya Allah, Mas Asi ya. kita doanya. Gila, Blackbox iya. Jual beli Antam atau logam mulia ya Mas Asi ya? Iya juga. Ini mau buat plan tentang bakery. Selain bakery, ada plan rencana lainnya nih Mas Asi? Paling 2021 ini kami